Renungan Jumat 19 September 2025. Ikut melayani Yesus, ungkapan kasih yang nyata. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1-3. Saudara-saudariku terkasih, banyak orang tak segan-segan melayani Tuhan dan sesama dengan ikhlas hati tanpa perhitungan. Banyak orang Katolik juga mendukung pembangunan gereja, pembangunan iman umat maupun karya amal sosial. Ketika ditanya mengapa Bapak Ibu mau berkorban untuk gereja dan sesama, jawaban yang diberikan adalah sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan kepada mereka secara cuma-cuma, dan juga sebagai tanda partisipasi dan rasa solidaritas dukungan mereka untuk pembangunan gereja maupun karya pelayanan sosial, bukan untuk mencari pujian atau hormat. Saudara-saudariku terkasih, Yesus juga mendapat perhatian yang sama dari orang-orang yang telah mengalami kesembuhan dari Allah. Beberapa perempuan yang ikut melayani Yesus dalam karya pewartaan Injil dari kota ke kota. Mereka yang telah dibebaskan dari roh jahat atau berbagai penyakit seperti Maria Magdalena, Yohana dan Susana dan banyak perempuan lain. Tujuan keikutsertaan mereka adalah untuk mendampingi Yesus dalam karya pewartaan Injil, melayani Yesus dengan harta kekayaan yang mereka miliki sebagai ungkapan kasih mereka kepada Yesus, sebagai ucapan syukur karena mereka telah dibebaskan oleh Yesus dari berbagai penyakit dan roh-roh jahat, sebagai ungkapan pengorbanan diri, penyerahan diri mereka untuk mendukung karya Yesus, dan pernyataan diri sebagai misionaris, murid-murid Yesus yang tidak lagi terikat oleh harta duniawi, tetapi semuanya itu dipersembahkan untuk pelayanan Injil Kerajaan Allah. Mereka juga mempersembahkan harta mereka agar digunakan Yesus untuk membantu orang lain, orang yang membutuhkan. Inilah ungkapan kasih yang nyata dan ikhlas dari mereka untuk Yesus dan karya pewartaannya. Keikutsertaan para wanita ini juga mau menunjukkan bahwa kaum wanita kembali memperoleh kedudukan tempat berharga sebagai makhluk yang merdeka dan diberi kepercayaan yang sama dengan kaum laki-laki dalam karya pewartaan Injil Kerajaan Allah. Mereka memiliki status yang sama dengan laki-laki di mata Yesus. Saudara-saudariku terkasih, dewasa ini gereja dan karya pewartaan gereja membutuhkan uluran tangan dan pengorbanan, partisipasi aktif dari seluruh umat beriman. Kita berkorban untuk gereja dan sesama, tak perlu menunggu karya penyembuhan atau mujizat-mujizat dari Yesus. Kita harus sadar bahwa karya pewartaan Injil dan pelayanan sosial menjadi bagian hidup kita, tanggung jawab kita, karya pelayanan kita sebagai orang Katolik. Maka kita perlu berkorban dan memberikan dukungan dana dan lain sebagainya kepada mereka yang membutuhkan. Semua warga gereja harus terlibat dalam misi pewartaan Injil, misi pelayanan kasih. Mari kita berlomba untuk mengikuti Yesus, menjadi pewarta kabar sukacita Injil, melayani sesama yang menderita dan membutuhkan. Kita memberi dari kekurangan untuk mendukung pembangunan visi gereja maupun pembangunan iman umat beriman. Itulah ungkapan kasih kita yang nyata untuk Yesus dan gerejanya.